Mas, saya masih penasaran. Katanya sesuatu yang kita inginkan itu awalnya cuma ada di pikiran ya? Misalnya saya ingin punya alat zikir digital. Awalnya kan cuma angan-angan. Itu sebenarnya prosesnya bagaimana sampai bisa jadi nyata? Pertanyaan yang sangat baik. Secara sederhana, semua realitas memang berawal dari kesadaran dan persepsi kita. Namun yang sering disalahpahami adalah bukan sekadar memikirkan, melainkan merasakan seolah-olah hal itu sudah terjadi. Berarti menulis keinginan itu penting ya? Seperti di buku asumsi yang sering dibahas. Menulis itu membantu, tetapi bukan inti utamanya. Buku asumsi hanyalah alat untuk memfokuskan pikiran. Yang menjadi kunci justru kondisi perasaan saat menulis dan membacanya kembali. Misalnya Anda menulis, realitaku besok berjalan lancar dan membahagiakan. Terima kasih ya Allah, semua sudah diurus dengan sempurna. Kalimatnya boleh sederhana, tidak perlu panjang. Yang penting adalah rasa di dalam dada terasa lega, tenang, dan percaya. Jadi bukan panjang pendek tulisannya? Betul, bahkan 3 baris pun cukup, asal perasaannya hidup. Saya sering dengar kalimat feeling is the secret. Itu maksudnya apa sebenarnya? Itu prinsip penting. Pikiran memberi arah, tetapi perasaan memberi daya dorong. Ketika seseorang hanya berpikir tanpa rasa percaya, tubuh masih dalam mode tegang. Namun ketika ia benar-benar merasa sudah menerima, tubuh menjadi lebih rileks, lebih tenang, tidak ada resistensi batin. Di titik itulah peluang lebih mudah terbaca dan direspons. Jadi tubuh juga berpengaruh. Sangat berpengaruh. Tubuh yang rileks menandakan kita tidak lagi berada dalam mode kekurangan. Kalau begitu, apakah cukup dengan membayangkan saja tanpa usaha? Tidak, ini yang harus diluruskan. Visualisasi bukan pengganti tindakan, melainkan pengarah tindakan. Ada yang disebut hukum kelayakan. Artinya, tetap bekerja, tetap berjejaring, tetap membantu orang lain, tetap membuka peluang. Karena realisasi di dunia nyata hampir selalu datang melalui perantara manusia dan kesempatan. Jadi tetap harus gerak. Ya, mindset yang benar membuat kerja keras terasa lebih ringan dan terarah, bukan dihilangkan. Saya juga dengar bahwa momen sebelum tidur itu penting. Kenapa? Karena saat menjelang tidur, pikiran bawah sadar lebih terbuka. Maka yang disarankan adalah tenangkan nafas, ucapkan syukur, bayangkan singkat saja, tidak perlu lama. Tidurlah dalam keadaan tenang. Contoh sederhana, membayangkan menerima sesuatu yang diinginkan selama beberapa detik sambil mengucap syukur. Jadi kuncinya tidur dalam keadaan syukur. Tepat sekali. Usahakan memori terakhir sebelum tidur adalah rasa cukup dan syukur, bukan kecemasan. Kalau diringkas, langkah praktiknya bagaimana, Mas? Singkatnya seperti ini. Langkah 1, buku asumsi. Tulis keinginan dalam bentuk sudah terjadi. Langkah 2, aktifkan perasaan. Rasakan lega, tenang, dan percaya. Langkah 3, tetap lakukan aksi nyata. Bangun jaringan, ambil peluang, bantu orang lain. Langkah 4, ritual sebelum tidur. Tenangkan nafas, syukur, lalu tidurlah dalam keadaan damai. Baik, sekarang saya mulai paham. Jadi ini bukan sekedar berharap, tetapi mengkondisikan pikiran, perasaan, dan tindakan secara selaras. Betul sekali. Ketika pikiran jelas, perasaan tenang dan tindakan konsisten, disitulah perubahan nyata lebih mudah terjadi. Rasakan seolah sudah terjadi, bergerak seolah sedang dipandu, bersyukur seolah sudah menerima.